Halo Sobat Investor, Bahlil Lahadalia tegaskan, etanol layak jadi campuran BBM. Kurangi impor dan buka lapangan kerja baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menepis anggapan bahwa etanol tidak layak digunakan sebagai bahan campuran dalam bahan bakar minyak. Menurutnya, pandangan tersebut tidak berdasar, karena banyak negara di dunia telah lebih dahulu memanfaatkan etanol sebagai komponen utama dalam bahan bakar kendaraan. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia justru perlu meniru langkah sejumlah negara yang sudah berhasil mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ia mencontohkan Brasil sebagai negara yang menjadi pelopor pemanfaatan etanol. Di negara tersebut, bensin dicampur dengan etanol hingga mencapai kadar 27%. Dan bahkan, di beberapa negara bagian, tingkat campurannya sudah mencapai 100% atau dikenal dengan istilah E100. Jadi, sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan etanol itu tidak bagus. Faktanya, negara-negara lain sudah lama menggunakan bahan ini dan terbukti berhasil, ujar Bahlil dengan tegas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan pencampuran etanol ke dalam BBM bukan semata-mata soal diversifikasi energi, tetapi juga strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Selain manfaat ekonomi makro tersebut, penggunaan etanol yang berasal dari bahan baku lokal seperti singkong dan tebu diyakini mampu membuka peluang kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Tujuan utama dari program ini jelas, kita ingin menekan impor dan memberdayakan potensi dalam negeri. Etanol yang dihasilkan dari tebu atau singkong tidak hanya mengurangi ketergantungan pada luar negeri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perekonomian lokal, kata Bahlil. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, juga menegaskan bahwa penggunaan etanol sebagai bahan campuran bensin sudah menjadi praktik umum di berbagai negara. Ia menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah lama menerapkan kebijakan penggunaan bensin campuran etanol dengan kadar 20% E20. Sementara Brasil memiliki sistem yang lebih fleksibel, mulai dari E35 hingga E100. Negara lain seperti Thailand dan India juga menerapkan E20, sedangkan sebagian besar negara di Eropa telah menggunakan standar E10 sebagai baseline. Kalau kita lihat peta global, hampir semua negara besar sudah mengarah ke penggunaan etanol. Amerika sudah E20. Brasil bahkan fleksibel, antara E35 sampai E100. Thailand dan India juga E20. Sementara negara-negara Eropa rata-rata sudah menerapkan E10, ujar Enia, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Senin, 6 Oktober tahun 2025. Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mempercepat pemanfaatan etanol dalam BBM jenis bensin. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembangunan pabrik produksi etanol berskala besar di Merauke, Papua Selatan. Pabrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diharapkan mampu menghasilkan antara 150.000 hingga 300.000 kiloliter etanol per tahun. Kalau tidak salah, kapasitas produksinya di Papua bisa mencapai sekitar 150 hingga 300.000 kiloliter etanol setiap tahun. Ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan bioenergi nasional, kata Enia. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap Indonesia dapat segera bergabung dengan deretan negara yang telah sukses mengembangkan energi berbasis etanol. Selain mengurangi beban impor, kebijakan ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah penghasil bahan baku bioetanol.
Halo Sobat Investor, Bahlil Lahadalia tegaskan, etanol layak jadi campuran BBM. Kurangi impor dan buka lapangan kerja baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menepis anggapan bahwa etanol tidak layak digunakan sebagai bahan campuran dalam bahan bakar minyak. Menurutnya, pandangan tersebut tidak berdasar karena banyak negara di dunia telah lebih dahulu memanfaatkan etanol sebagai komponen utama dalam bahan bakar kendaraan. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia justru perlu meniru langkah sejumlah negara yang sudah berhasil mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ia mencontohkan Brasil sebagai negara yang menjadi pelopor pemanfaatan etanol. Di negara tersebut, bensin dicampur dengan etanol hingga mencapai kadar 27%. Dan bahkan, di beberapa negara bagian, tingkat campurannya sudah mencapai 100% atau dikenal dengan istilah S100. Jadi, sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan etanol itu tidak bagus. Faktanya, negara-negara lain sudah lama menggunakan bahan ini dan terbukti berhasil, ujar Bahlil dengan tegas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan pencampuran etanol ke dalam BBM bukan semata-mata soal diversifikasi energi, tetapi juga strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Selain manfaat ekonomi makro tersebut, penggunaan etanol yang berasal dari bahan baku lokal seperti singkong dan tebu diyakini mampu membuka peluang kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Tujuan utama dari program ini jelas, kita ingin menekan impor dan memberdayakan potensi dalam negeri. Etanol yang dihasilkan dari tebu atau singkong tidak hanya mengurangi ketergantungan pada luar negeri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perekonomian lokal, kata Bahlil. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, juga menegaskan bahwa penggunaan etanol sebagai bahan campuran bensin sudah menjadi praktik umum di berbagai negara. Ia menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah lama menerapkan kebijakan penggunaan bensin campuran etanol dengan kadar 20% E20. Sementara Brasil memiliki sistem yang lebih fleksibel, mulai dari E35 hingga E100. Negara lain seperti Thailand dan India juga menerapkan E20, sedangkan sebagian besar negara di Eropa telah menggunakan standar E10 sebagai baseline. Kalau kita lihat peta global, hampir semua negara besar sudah mengarah ke penggunaan etanol. Amerika sudah E20. Brasil bahkan fleksibel, antara E35 sampai E100. Thailand dan India juga E20. Sementara negara-negara Eropa rata-rata sudah menerapkan E10, ujar Enia dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Senin, 6 Oktober tahun 2025. Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mempercepat pemanfaatan etanol dalam BBM jenis bensin. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembangunan pabrik produksi etanol berskala besar di Merauke, Papua Selatan. Pabrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diharapkan mampu menghasilkan antara 150.000 hingga 300.000 kiloliter etanol per tahun. Kalau tidak salah, kapasitas produksinya di Papua bisa mencapai sekitar 150 hingga 300.000 kiloliter etanol setiap tahun. Ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan bioenergi nasional, kata Enia. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap Indonesia dapat segera bergabung dengan deretan negara yang telah sukses mengembangkan energi berbasis etanol. Selain mengurangi beban impor, kebijakan ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah penghasil bahan baku bioetanol.